Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Dan dengan video ini, kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan Setelah kalian. kita ketahui, pada tahun 2019 hingga sekarang ini, hampir seluruh negara di dunia disibukkan oleh sebuah virus, yaitu virus COVID-19. COVID-19 disebut juga dengan coronavirus disease. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernafasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculan di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, China. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain China, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Penyebab coronavirus merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok coronavirus. Dinamakan coronavirus karena permukaan yang berbentuk seperti mahkota. Namun, virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, China menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang berisiko untuk tertular penyakit ini. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, gejala infeksi virus 2019 nCoV dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Gejala coronavirus bervariasi mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hingga berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak nafas. Infeksi coronavirus umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang tersebut ada antara lain pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pembekuan darah, fungsi ginjal dan hati, serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan faring pasien pun akan diambil dengan teknik. Pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini memberi banyak dampak bagi kehidupan di setiap sektor di negara kita saat ini. Pertama, di sektor ekonomi dan bisnis yang berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan baku industri, penurunan ekspor perdagangan, pasokan bahan baku impor yang terhambat, serta pelemahan daya beli masyarakat. Pandemi COVID-19 telah banyak melumpuhkan sendi-sendi ekonomi masyarakat bahkan pemerintahan, seperti meningkatnya pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, inflasi, berkurangnya pendapatan daerah, serta menurunnya produk domestik regional bruto dan laju pertumbuhan ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak pasti sehingga menyebabkan penurunan aktivitas bisnis, sehingga menyebabkan PHK besar-besaran dan menimbulkan banyaknya pengangguran baru. Selain sektor ekonomi, sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak juga yang diakibatkan oleh COVID-19, di mana anak didik serta mahasiswa yang menjalani pembelajaran dengan jarak jauh menggunakan jaringan internet. 4 faktor penyebab meningkatnya kasus COVID-19. Yang pertama, masih adanya kerumunan masyarakat. Masyarakat belum berdisiplin mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Hal ini diperburuk oleh perilaku masyarakat yang berkerumun sehingga meningkatkan risiko penularan. Yang kedua, disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan semakin menurun, seperti tak memiliki empati, padahal telah banyak korban kasus COVID-19 sampai ruang isolasi dan ICU COVID rumah sakit dan tempat karantina pun sudah penuh.
terjadinya mobilitas masyarakat yang masif, terutama di masa libur panjang dan cuti bersama. Yang terakhir, masih ada masyarakat yang takut melakukan tes ketika sudah memiliki gejala terjangkit COVID-19. Padahal, jika masyarakat dites dan positif, akan dilakukan isolasi dan mencegah penularan kepada orang lain. Adapun langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meliputi memakai masker saat berada di luar rumah, lebih sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, melaksanakan vaksinasi COVID-19, meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh dengan cara mengonsumsi gizi seimbang, tidak merokok, mengonsumsi suplemen vitamin, mengendalikan penyakit penyerta, istirahat cukup, dan melakukan aktivitas fisik atau senam ringan. Selain itu, hindari stres dan tetap optimis dengan melakukan aktivitas sehari-hari dengan tetap menjaga jarak. Jika diharuskan melakukan aktivitas di luar rumah, beberapa pencegahan dapat dilakukan, misalnya saat berada di transportasi publik, seperti membersihkan kendaraan menggunakan desinfektan, khususnya pada bagian yang sering disentuh. Bila dalam kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan, dan segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun pencegahan COVID-19 di pusat perbelanjaan, adanya pemeriksaan atau screening pengunjung, menjaga jarak minimal 1-2 meter dengan orang lain saat berbelanja, menunda berbelanja bila sedang kurang sehat, bagi pemilik usaha agar menyediakan tempat cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer, menjaga kebersihan dan lingkungan tempat perbelanjaan. Untuk pencegahan di institusi pendidikan, seperti melaksanakan kegiatan belajar melalui online, menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer di sekolah, serta menghimbau warga sekolah yang sakit untuk mengisolasi diri di rumah. Beberapa pencegahan dalam kegiatan keagamaan seperti menjaga kebersihan dan lingkungan tempat ibadah, menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, kegiatan agama yang dapat dilakukan melalui online, menghimbau umat untuk memperhatikan informasi dan panduan resmi dari pemerintah, serta mendorong umat untuk mendukung himbauan pemerintah dalam menerapkan social distancing. Maskerku melindungimu. Candy by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No.